jasad fisik masjid ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah lah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, kalaulah bisa orang yang meninggal dunia untuk bisa bangkit kembali ke dunia ini, dia meminta untuk bisa puasa walaupun 1 hari. Insya Allah. Karena ada riwayat mengatakan bahwa puasa itu lebih besar pahalanya daripada jihad fisabilillah. Maka dari itu, 2 hal yang berkenaan dengan kita pada saat ini. Yang pertama, hadirnya kita ke masjid. Jangan anggap sia-sia ini Bapak sekalian. Walaupun kita lihat di luar sana, secara fisik mata dia bahagia. Dengan duduk santai, dengan makanan yang enak dan mahal. Enggak patut kita cemburu terhadap hal seperti itu. Karena memang cukup hina kalau kita menangis karena dunia ini. Cukup hina kehidupan ini kalau kita menangis karena dunia ini. Apa yang saya dapatkan hari ini tidak sebanyak yang dimiliki orang lain. Apa yang saya tumpuk pada hari ini tidak sebanyak tumpukan orang lain. Tidak wajar dunia ini menjadikan kita untuk bersedih, saudaraku. Teruskan bekerja. Teruskan berusaha, berikhtiar apapun pekerjaan kita. Setelah itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang kita dapatkan, boleh jadi Allah mengendaki hisab yang kecil dan sedikit untuk kita. Banyak yang kita dapatkan, jelas hisab, perhitungan kepada mereka lebih banyak daripada yang kita sedikit yang kita miliki. Maka dikatakan, orang kaya yang beriman, orang miskin yang beriman, 500 tahun orang miskin yang beriman masuk surga ketimbang orang kaya yang beriman. Apa mau diperiksa? Hanya ada jubah dan sajadah, timba untuk berwudu, ember untuk menampung air, luas rumah seadanya. Ini yang belum pernah dan kita rasakan bagaimana seperti ini. Mungkin kita siap, istri kita tidak siap. Mungkin kita siap, anak kita nggak siap. Sehingga terkadang kita bergelimang dengan dosa. Kemudian salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Manusia pilihan yang menjadi taulan buat kita semua. Mari kita berusaha mempraktekkan sunnah dalam kehidupan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kita rasakan bahwa sunnah itu memberikan kedamaian hati, menjadikan bahagia, menjadikan kita percaya diri dalam kehidupan ini, walaupun kehidupan kita tidak sehebat yang dimiliki orang lain. Sebaik-baik anjuran adalah dianjurkan manusia ini untuk berharap kepada Allah. Dianjurkan kepada manusia ini untuk bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Dianjurkan kepada manusia ini untuk tidak cemburu dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Maka dari itu sidang tarawih rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dikarenakan kita tidak meyakini Al-Quran sebagai penolong atau syafaat, ketika kita tidak mempercayai Al-Quran sebagai pemimpin kita, ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin, justru sebaliknya cuek terhadap Al-Quran, jarang menyentuh Al-Quran, jarang baca Quran, jarang mentelaah Al-Quran, membaca tafsir. Ini yang patut kita sedihkan. Banyak yang asing di dunia ini, termasuk diantaranya, di mana Al-Quran begitu indah, dengan warna yang bagus, dengan tulisan jelas, dengan warna yang indah, tetapi hanya pajangan, saudaraku. Untuk itu, saudaraku jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah bersabda, Al-Qur'anu syafi'u musaffa wa mahilum musaddaku faman ja'alahu imamahu
qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Yang artinya Al-Quran adalah syafaat. Pasti akan diterima syafaatnya. Al-Quran itu penolong buat kita bagi yang meyakini, mengamalkannya, dan mengaktualisasi dalam kehidupan, saudaraku. Jangan kita nggak percaya diri dengan Al-Quran, saudaraku. Merasa terkekang. Mutiara yang terkandung di dalamnya tidak akan pernah sirna. Tidak akan pernah lapuk walaupun bertahun-tahun sampai hari kiamat. Nabi bersabda, Al-Quran adalah syafaat yang pasti diterima syafaatnya. Al-Quran adalah pemimpin yang dipercaya. Barang siapa, aku dan semua di antara kita menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin, maka akan dibimbing masuk ke dalam surga, saudaraku. Dan sebaliknya, barang siapa di antara kita yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin dalam kehidupan ini, maka akan dijerumuskan ke dalam neraka. Faman ja'alahu khalfahu saqahun nar. Terkadang kita mengambil standar hidup ini dengan kebiasaan orang-orang yang tidak soleh. Kadang-kadang kita mengambil ukuran kehidupan dibandingkan Pak Ijal dengan orang-orang yang jauh dari Allah, yang sedikit mengingat Allah, yang tidak berzikir kepada Allah. Jangan, saudaraku. Jadikanlah ukuran kehidupan, yaitu Al-Quran. Jadikan dia pemimpin kita, jadikan dia penolong kita. Yakinkan dengan mengamalkan Al-Quran, maka kita akan dibimbing masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, saudaraku, ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin kita, maka akan dirumuskan ke dalam neraka. Saudara, jemaah salat isya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cintai Al-Quran, gemarkan Al-Quran, habis subuh baca 2 lembar. Teliti, baca satu persatu untayan kalimatnya. Renungkan, hayati. Karena memang Al-Quran adalah untuk orang-orang yang lembut hatinya. Al-Quran ini adalah untuk orang yang yakin, orang yang beriman, yang lembut hatinya. Begitu indahnya, saudaraku. 2 lembar kita baca, kita teliti. Bahkan kita tulis itu. Habis sholat zuhur misalnya, habis sholat 2, baca 2 lembar. Teliti, baca lagi, tuliskan, saudaraku. Habis asar begitu juga 2 lembar, habis isya 2 lembar. Karena memang Al-Quran adalah pengikat yang kokoh antara manusia dengan Allah. Siapa yang ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Bagaimana kita akan kokoh bersama Allah, sementara kita tidak pernah bicara berdialog dengan Allah. Saya sendiri sudah rasakan itu, Bapak-Ibu sekalian. Tidak banyak-banyak saya baca 2 lembar. Saya teliti, saya akan berpikir, saya punya akal. Allah berikan kemampuan untuk berpikir, menghayati perkataan Allah. Semakin jarang kita membaca Al-Quran, terlebih tidak tahu artinya dan tidak membaca tafsirnya, maka tidak akan ada ikatan yang kokoh kita dengan Allah. Maka untuk mengenal Tuhan, baca Al-Quran. Untuk mengenal surga, baca Al-Quran. Ingin mengenal neraka, baca Al-Quran. Siapa Allah? Semua diterangkan dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu memperkenalkan dirinya dengan kalimat yang sederhana dan dimudah untuk mengerti. Semoga kultum yang singkat ini, saudaraku, membawakan semangat kita untuk gemar dan selalu membaca Quran. Cinta kepada masjid, cinta kepada ketaatan. Walaupun setiap hari kita sholat, setiap hari kita berzikir, setiap hari kita baca Al-Quran, ternyata ekonomi kita tidak lebih mapan dari orang lain. Biarkan, saudaraku, kita beribadah bukan untuk menjadi kaya. Ibadah adalah sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah mengerti, jangan salah menilai terhadap ketaatan yang kita perbuat selama ini. Setiap tahun puasa, setiap tahun tarawih, setiap tahun puasa, setiap tahun, ternyata aku lebih miskin dari orang lain. Ingat, saudaraku, tujuan kita hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir,
jadikan dunia ini menjadikan sedih buat kita ketika kita tidak memperoleh bulan yang Allah siapkan di langit sana. Yakinkan bahwa setiap kita adalah pejalan yang pasti akan mengakhiri perjalanannya, cepat atau lambat, mau tidak mau, senang tidak mau, pasti dimandikan, dikafani, disolatkan, dimasukkan ke dalam keranda, kemudian diantar ke tempat yang terakhir dari sekian banyak tempat di dunia, yaitu alam kubur. Mari sama-sama jaga diri dengan baik, waspada dengan YouTube sekarang. Bahkan di YouTube diterangkan bahwa surga dan neraka adalah dongeng katanya. Siksa kubur tidak ada. Banyak YouTube sekarang mempengaruhi jiwa dan pemikiran kita. Mari kembali kepada Al-Quran dan apa yang disabdakan Nabi. Demikian kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.